Astaghfirullahal azim, innahu kana ghaffar. Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif Nasib Ilu ya Allah ya Hafidu Latifu ya Latifu ya Latif. Kontak semua ya. Saya cuma akan mengajukan pertanyaan untuk diri saya sendiri. Mungkin bisa diambil hikmah. Kenapa sih kok dukung Prabowo? Ini kan menjadi pertanyaan. Ya, berbeda sekali dengan kita sekarang itu tertantang, sangat tertantang sekali dengan keberadaan apa yang ada di Republik ini. Bagaimana kalau kita menyongsong 2045 kalau tidak kita persiapkan segini mungkin untuk memajukan bangsa ini. Jadi kita berbicara secara menyeluruh. Ini pendapat daripada saya pribadi. Jangan nanti kalau kita ngomong kita gorengan itu mana? Zamannya zaman gorengan. Dan si goreng itu apa itu dan gorengan itu ya wajo. Wajo datos. Enak. Mana juga gorengan tempe sih. Tuku jujur itu kok wajo temenan orang tempe goreng. Ayo sih bisa nggak aku baru letak wajo. Ya tapi salah sih ngomong ini. Aku tuh kok gorengan tahu. Ya benar tukunya wajo dan tahu goreng beda mana. Nah ini ya. Ya lagi benar gorengan tahu ya wajo. Jadi ayo kita buka wawasan. Kita perlu wawasan. Mungkin calon-calon di Indonesia ini banyak ke depan. Tapi saya memilih orang yang sementara waktu bisa kita lihat terus seterusnya artinya bukan sementara. Mana yang profesional? Sebab bangsa ini mendatang masa depan. Tonggak-tonggak apa yang perlu dipasang mulai sekarang ini? Yang pertama adalah bentuk pertahanan nasional. Bahwa sejarah di pertahanan nasional itu TNI Polri tak bukan. Ya bukan mengundang orang luar, kita ngajak kampanye kan keliru kalau itu. Jadi kita intinya isinya adalah relawan semua, simbol-simbol pergerakan di tempat masing-masing, ada yang di desa, di kecamatan dan seterusnya. Di Jawa Tengah ya ada yang dari Batang, dari Semarang, dari Temanggung dan seterusnya ya. Jadi memang ini acaranya acara Istighosah doa bersama, isinya relawan, berjumpa dengan Habib Lutfi dan kita berdoa sekaligus kita untuk apa ya istilahnya karena waktu coblosan juga udah mepet, kita untuk merapatkan barisan, memastikan bahwa ya kan kalau kita lihat survei kan memang sudah di atas 50%. Hanya 50%-nya di atas itu belum banyak. Nah ini kita memang memastikan bahwa sekali putaran itu bisa kita raih dengan angka yang meyakinkan. Sehingga
kalau sekali putaran angkanya meyakinkan kan tidak banyak protes, tidak banyak ributan, semua damai-damai semua, kemudian mungkin rekonsiliasi nasional juga bisa diraih dan seterusnya. Saya kira sekali putaran itu bukan hanya kita pengen segera menang, tapi juga menghemat biaya, kemudian perpecahan atau keterbelahan apa itu polarisasi politik, polarisasi pilihan di Indonesia juga nanti mungkin lebih bisa dinetralisir dan seterusnya. Saya kira sekali putaran itu lebih banyak manfaatnya daripada menurutnya kira-kira. Kalau perkembangan survei internal dulu mungkin Ya, itu sudah sampai berapa? Sampai sudah di atas 50%. di atas. Saya ingin ngomong apa adanya, cuma ini yang mengandung risiko ya kan kalau terlalu tinggi nanti orangnya tidak semangat lagi kan gitu. Jadi intinya kita posisi sudah di atas 50%. Ya memang tinggal kita nambah 3% lah atau 4% lah gitu. Misalnya itu udah meyakinkan, saya kira kemenangannya apa, kalau survei itu kan ada margin error, nah, supaya bisa di atas margin errornya agak banyak sehingga bisa meyakinkan menang sekali putaran. Nah, ini kandang pandai sudah direbut ini. Akhirnya sih nggak nyebut kandang atau siapa lah ya, intinya kita dari awal kita tahu bahwa Jawa Tengah itu memang basisnya PDIP secara tradisional dari dulu ya. Pemilih PDIP di Jawa Tengah ini memang 35% dari pemilu 2009, 2015, 2019 kan pemilih tradisional PDIP itu 35%. Jadi kita sih intinya ingin menang. Kami meyakini bahwa ya rakyat itu punya banyak pilihan dengan media yang banyak. Orang ada yang nonton TV, ada yang nonton sosmed, ada yang nonton handphonenya, ada yang di YouTube dan lain-lain. Jadi akses terhadap informasi itu sudah sebanyak ini, tentu beda dengan era-era pemilu yang lain, sehingga masyarakat itu lebih banyak inputan informasi ya. Dan juga kami melihat bahwa di Jawa Tengah ini yang membuat kita dari awal ya sangat optimis bisa menang adalah yang pertama Gerindra ya, sebagai mesin utama. Kami merasa karena saya pimpinan Gerindra yang dulu bukanlah Gerindra yang sekarang. Yang pertama itu kita lebih solid, lebih kompak, lebih banyak, lebih besar. Kemudian koalisi kita lebih banyak, artinya calegnya lebih banyak. Betul, tidak semua caleg mungkin juga mengkampanyekan Pak Prabowo, tapi setidaknya asosiasi bahwa Prabowo didukung Golkar, didukung oleh PAN, didukung oleh partai yang lain, oleh Demokrat misalnya, itu kan jelas clear. Itu sebagai tambahan amunisi untuk kampanye ke desa-desa. Yang ketiga tentu sosok Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ada ungkapan darah lebih kental daripada partai kan gitu. Ini anggapan orang. Pak Jokowi tetap kader PDIP, tapi kan anaknya menjadi cawapresnya. Sehingga orang itu melihat Mas Gibran itu sama dengan melihat Pak Jokowi. Itu asumsi orang yang itu sangat baik untuk kita, untuk pasangan 02. Jadi di tengah-tengah penerimaan Pak Jokowi di Jawa Tengah ini yang nanti menurut survei di atas 90%. Jadi artinya 90% lebih rakyat Jawa Tengah ini mencintai Pak Jokowi. Jadi kita punya model itu. Dan kehadiran Habib sendiri untuk menguatkan Prabowo Gibran gitu. Iya, saya kira Habib besar sekali ya. Kita tahu pengaruh beliau ya, bukan hanya di Pekalongan loh. Ini Jawa Tengah, se-Indonesia, bahkan beliau diakui dunia loh ya, sebagai tokoh agama ya diakui dunia. Dan beliau tokoh agama yang mengakar ya. Jadi kan bisa pergi kemana, ke Kudus, ke Jepara, ke Banjarnegara, ke Purbalingga, ke Kebumen, ke Cilacap. Siapa yang tidak kenal Habib Lutfi? Jadi dan Habib Lutfi ini kan sudah istiqomah sebagai seorang guru, sebagai seorang ulama itu udah lama dan sudah mengakar di mana-mana dan terbukti ya, kewalian, kearifan, kemudian kebijaksanaannya beliau itu yang membuat dan juga wibawa beliau. Dan kami melihat memang Habib Lutfi ini satu kekuatan yang besar, khususnya di kelompok pemilih Islam ya, di kelompok pemilih Islam itu memang Habib Lutfi punya pengaruh yang sangat besar ya. Memang banyak, kalau kita melihat di Jawa Timur kita bandingkan, tentu kalau Jawa Timur kan kiai besarnya ada banyak gitu. Tapi kalau di Jawa Tengah kan ada banyak, dan yang banyak-banyak itu kiai-kiai besar ini semua nginduknya ke Habib Lutfi. Itu keunggulan. Kami melihat itu. Kami sudah keliling ke 35 kabupaten kota. Kami masuk ke basis ada yang basis Islam, ada yang basis nasionalis. Khusus di basis Islam ini memang Habib Lutfi satu kekuatan besar ya. Kita bisa lihat beliau all out untuk deklarasi, semua murid-muridnya kampanye, dan
berusaha memenangkan Prabowo Gibran. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.